Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah permintaan orang kaya. Terdapat di Lukas 16 ayat 20 sampai 31. Mari kita simak baik-baik, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Diumumkan ya semua ya, ada yang nggak diumumkan ini. Oke ya. Saya ulangi, ada seorang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita." Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentuk jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, saudara, ini adalah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, Lazarus adalah seorang pengemis, tapi dia dibiarkan tinggal di rumah orang kaya. Orang kaya ini adalah orang yang setiap hari katanya melakukan pesta. Ya, saudara ya. Nah, satu saat dua-duanya sama-sama mati, dipanggil Tuhan, meninggal, saudara ya. Ternyata Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ya, Lazarus ada di pangkuan Abraham, dan si orang kaya itu berada di alam maut, di tempat yang tersiksa, panas, saudara ya.
sangat menyakitkan. Nah, apa permintaan orang kaya itu di alam maut, saudara? Apa permintaan orang kaya itu di alam maut? Dia meminta Abraham mengutus Lazarus kembali ke bumi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan 5 orang lagi saudaranya yang masih hidup. Tapi yang hidupnya sembarangan. Nah, dia bermaksud supaya saudara-saudaranya itu bertobat. Bahwa di alam maut itu, saudara, memang tempat itu nyata dan sangat menyakitkan. Apakah ini permintaan yang egois, saudara? Saya kira ini adalah suatu permintaan yang baik. Kenapa, saudara? Karena dia ingin orang lain diselamatkan. Karena dia ingin saudara-saudaranya jangan sampai masuk ke tempat sia-sia. Dia sudah mengalaminya. Dan orang kaya itu sudah rela mengalami hukuman yang sangat tersiksa. Dikatakan di situ, saudara, dia sangat kesakitan di alam maut. Sangat kesakitan. Saudara pasti pernah ya merasakan sangat kesakitan. Contohnya aja sakit perut, saudara ya, mules. Atau mungkin saudara demam tinggi. Wah, itu saudara sangat menderita. Itu masih demam. Itu masih sakit perut. Atau mungkin saudara terjatuh atau tabrakan. Saudara merasa, waduh sakit sekali, terkilir, saudara. Saudara waktu dikusuk bisa menjerit-jerit, bahkan sampai menangis. Itu masih saudara sudah merasa kesakitan, belum sampai di alam maut. Ternyata saudara, alam maut dan neraka, beda alam maut sama neraka ya. Neraka itu final, itu yang saudara belum, nanti itu tempat penghakiman. Disitulah kesakitan yang sangat menyakitkan. Alam maut itu tempat persinggahan setelah meninggal. Nah, yang membuat neraka dan alam maut itu mengerikan, saudara, karena indera kita, saudara, perasaan kita, dan kehendak kita masih tetap berfungsi dengan baik. Ya, saya ulangi, saudara, yang membuat neraka dan alam maut itu mengerikan, karena indera kita bisa melihat, kita bisa mendengar, perasaan, kita masih punya perasaan, dan kehendak kita itu masih tetap berfungsi dengan baik. Dan bahkan mungkin penyakit fisik kita sembuh. Mungkin saudara kalau di dunia ini kita mungkin sakit tuli, di neraka nanti saudara kalau masuk neraka, tulinya sembuh, saudara. Ya. Mungkin ya orang mengalami kebisuan atau sakit yang parah, sembuh nanti di alam maut, saudara. Tapi mengalami penyakit kekal yang lain. Siksaan kekal, saudara. Nah, yang membuat mengerikan itu, perasaan dan kehendak kita masih tetap berfungsi. Kalau indera kita dan perasaan kita nggak berfungsi, neraka itu tidak ada artinya, saudara. Dibakar nggak terasa, disiksa nggak terasa. Ya, situasi panas nggak terasa. Ya, itu nggak masalah neraka itu. Masalahnya, saudara, kita masih bisa merasakan. Kita masih punya kehendak. Kita masih bisa merasakan, memikirkan penyesalan. Sama seperti si orang kaya tadi. Dan dia meminta, Bapak Abraham, utuslah Lazarus ke bumi. 5 orang lagi, saudaraku, masih hidup, jangan sampai kemari. Saya mulai berpikir, saudara, permintaan orang kaya ini. Yang saya pikirkan begini, bagaimana seandainya Tuhan mendatangi saudara secara fisik, atau mungkin Tuhan mendatangi saudara di dalam mimpi. Lalu saudara diberi pilihan oleh Tuhan. Anakku, nah, gitu mungkin kira-kira ya. Ini kira-kira ilustrasi aja. Siapakah yang kau inginkan untuk dibangkitkan dari kematian, untuk membahagiakan hidupmu?
Nah, saudara, coba saudara, bila seandainya saudara diberi pilihan oleh Tuhan, siapakah yang Anda inginkan untuk dibangkitkan dari kematian? Untuk membahagiakan Anda. Coba saudara renungkan. Siapa saudara? Sama seperti permintaan orang kaya tadi, saudara. Tolonglah, kirimlah Lazarus lagi, bangkitkan dia. Nah, kalau saudara disuruh milih, siapa yang saudara ingin dibangkitkan oleh Tuhan? Apakah suami kalau saudara janda? Apakah istri kalau saudara duda? Apakah anak saudara kalau saudara mengalami kematian anak? Apakah kekasih saudara kalau saudara mungkin jomblo tapi patah hati kekasih meninggal? Apakah papamu? Apakah mamamu? Apakah mertuamu? Wah, mertua jangan aja lah dibangkitkan, lebih bagus aku aja yang mati. Ataukah opungmu? Siapa yang saudara ingin untuk dibangkitkan, saudara? Coba saudara renungkan. Seandainya itu bisa, ya, seandainya bisa, ya. Lalu saya mikir, ini menurut pendapat saya ya. Kalau seandainya Lazarus diizinkan bangkit dari kematian, ini seandainya saudara ya, Lazarus diizinkan bangkit dari kematian, apa efeknya? Apa efeknya kalau Lazarus itu bangkit, saudara? Ini pasti luar biasa, saudara. Yang pertama, saudara-saudara si orang kaya akan bertobat, saudara. Ya, waktu dia datang dengan penuh tanah, saudara ya, tanah, lalu mungkin ada kain kafan, datang balik ke rumah, menjumpai saudara-saudaranya, penuh lumpur atau tanah, saudara. Dia bisa bicara, wah itu saudara pasti, saudara bukan hanya 5 orang, bisa jadi seluruh keluarganya itu bertobat. Takjub, takut, bercampur haru. Apalagi saudara ada embel-embel pesan khusus dari alam maut. Ya, lalu dia bilang, saya bangkit kembali diutus oleh Tuhan melalui Bapak Abraham, bahwa saya menjumpai kalian supaya kalian bertobat. Saya udah mati nih, saya bangkit lagi, lihat di tanah-tanah ini. Saya bangkit. Wah, saudara, itu pasti saudara, si saudara-saudaranya, wah itu pasti wah, kaget, takut, bisa jadi nangis-nangis, bisa jadi bertobat. Ada pesan khusus dari alam maut, nyuruh bertobat, saudara. Wah, itu saudara pasti amazing, saudara ya, amazing. Apalagi efeknya? Lazarus pasti terkenal. Pasti, saudara. Kenapa? Karena dia orang yang mati dan bangkit. Orang pasti akan periksa tubuhnya. Apakah ada ulat-ulat? Kok bisa hidup lagi? Apakah ini hantu? Apakah ini nyata? Lazarus akan terkenal. Lalu orang-orang akan berfokus pada Lazarus. Ya, bukan pada Tuhan Yesus lagi. Orang yang suci, yang bangkit dari alam maut. Wah, ini saudara pasti membuat kekaguman luar biasa. Saya pernah saudara kagum dengan hamba Tuhan, saudara ya. Dengan Benny Hinn. Ya. Waktu saya masa remaja, saya kagum sekali ketika Benny Hinn berdoa. Dia pakai mic, dia tiup sesuatu, lalu orang bertumbangan, lalu dia lempar saudara jasnya, lalu orang bertumbangan. Wah, saya kagum sekali saudara waktu itu, wah hebat sekali. Saya mikir setelah sekarang, apa gunanya ya kalau orang tumbang? Mikir saudara sesuai dengan perkembangan situasi apa, usia rohani. Dan saya yakin Bapak Benny Hinn juga sudah berubah dari itu semua. Kekaguman. Kita bisa kagum dengan seseorang, saudara. Karena apa? Karena situasi-situasi rohani yang dialaminya. Lazarus pasti terkenal.
Orang akan berfokus pada Lazarus. Yang ketiga, Lazarus bisa jadi mendapat persembahan kasih. Karena dia mulai berkorban, dia mulai bersaksi di mana-mana. Orang mungkin akan sangat rela, saudara, yang memberikan hartanya untuk mendengar kesaksiannya. Dia bisa menjadi sangat kaya. Banyak orang akan takut. Orang-orang akan terharu. Wah, ini orang suci, datang dari alam maut. Lalu takjub. Bahkan mungkin rela menjadi muridnya. Karena apa, saudara? Karena dia dianggap hebat. Dianggap suci. Dianggap orang rohani. Mungkin orang pun akan mengkultuskan kuburan yang terbongkar itu. Akan dipugar kuburannya, saudara. Ada seorang pengemis yang mati sudah berapa hari, bangkit. Itu logikanya, saudara. Lalu saya mikir, kalau Lazarus bangkit, apakah orang Israel akan bertobat? Bisa ya, bisa tidak. Dan belum tentu. Yang kelima, kalau Lazarus bangkit, diizinkan bangkit, apakah Lazarus tetap bisa menjaga hatinya setelah menjadi terkenal dan kaya? Karena harta dan popularitas bisa membuat sikap hati seseorang berubah. Pernah saudara melihat seseorang yang dari miskin, saudara melihat dia rendah hati, baik sekali setelah kaya, dia menjaga jarak dengan saudara, ada sikap yang berubah. Ya, saya pernah, saudara, waktu-waktu saya masih lajang, saya pernah punya mobil. Lalu satu ketika teman saya mendatangi saya, dia katakan, sombong kamu sekarang ya, sombong kali kau, mentang-mentang udah punya mobil kau. Lalu dia bilang, aku lewat nggak kau tengok lagi, padahal udah ku tegur kau. Saya merasa saya nggak sombong, tapi orang lain bisa melihat kita sombong, ada sesuatu yang berubah. Dan biasanya kita tidak sadar kalau kita sombong. Ya, harta dan popularitas bisa membuat sikap hati seseorang berubah. Apakah Lazarus tetap bisa menjaga hatinya setelah menjadi terkenal dan kaya? Belum tentu. Belum tentu. Apakah orang-orang yang mendengar kesaksiannya bangkit dari alam maut bisa tetap bertobat selama mereka hidup? Belum tentu, saudara, belum tentu. Mungkin waktu itu mereka terkejut, saudara. Orang-orang akan berfokus untuk mendengar cerita spektakuler. Sensasi, puas mendengar kesaksiannya. Mungkin orang berlinang air mata, dekat dengan Tuhan pada waktu mendengar cerita Lazarus. Bagaimana orang-orang disiksa di neraka. Apalagi efeknya, saudara? Yang ke-8, saudara. Ya, ini saya buat berurutan ya di slide-nya. Orang tidak lagi berdoa mencari Tuhan dan bertobat, tetapi mencari mujizat-mujizat yang mendatangkan sensasi, rasa senang dan bahagia yang berlebihan. Lalu mungkin, saudara, orang-orang akan menguploadnya ke medsos, ya, kesaksian-kesaksian. Supaya apa, saudara? Jati diri. Supaya dianggap rohani. Kita lihat, saudara, sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Saudara perhatikan, bagaimana dengan efek situasi pandemi COVID-19 saat ini? Apakah banyak yang bertobat? Ketakutan, menangis dan berseru kepada Tuhan? Wah, saudara, banyak yang bertobat, saudara, banyak. Saya ada lihat juga di Facebook, ada film-film pendek bagaimana orang menangis di pinggir jalan, menangis di samping mobilnya, menangis, tidak tahu tempat, menangis berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang mereka tangiskan? Mereka ingin bertobat. Mungkin mereka berteriak, aku berdosa Tuhan, ampuni kami, sembuhkan kami dari COVID, lalukan COVID ini. Mungkin seperti itu. Mereka berseru-seru kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan air mata.
Nah, setelah badai COVID-19 ini mulai bisa dilewati dan mulai berdamai dengan situasi, apakah yang terjadi, saudara? Mula-mula orang takut, ya, bertemu orang lain aja takut, sikit-sikit cuci tangan, ya, sikit-sikit jangan bersentuhan, salamnya salam India, ya, mendatangi sesuatu takut, apa-apa, sangat steril. Lalu apa, saudara? Setelah mulai berdamai dengan situasi, semuanya akan terasa biasa saja. Untuk mengikuti social distancing dan protokol pemerintah saja sangat sulit. Bahkan ada yang menganggap virus COVID-19 itu kabar bohong, itu provokasi, propaganda. Bahkan ada yang mengatakan mungkin, saudara, itu hanya untuk orang kafir, orang jahat. Ujung-ujungnya pembenaran diri, hoax, hujat. Bahkan ada yang menumpuk masker, menumpuk hand sanitizer, menumpuk vitamin C. Tetap ada, saudara. Tetap ada orang-orang yang sudah ada ancaman, saudara. Mungkin mereka terkejut di awal, tapi menganggap itu akhirnya biasa-biasa saja. Dosa tetap berlangsung. Amin, saudara. Jadi jawaban yang sangat tepat itu apa? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Itu jawaban Abraham, saudara, kepada permintaan orang kaya itu. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa artinya, saudara? Artinya, mujizat bangkit dari kematian itu bisa terjadi, saudara. Kalau diizinkan bisa terjadi. Kalau waktu itu permintaan itu dikabulkan, itu bisa. Tapi apa efeknya? Efeknya cuma seperti efek mercon. Saudara pernah main mercon atau dikejutkan sama mercon? Hanya berguna untuk membuat orang terkejut. Kaget. Duar. Kaget dengan suara mercon. Seperti itulah mujizat bangkit dari kematian. Tapi, saudara, itu tidak berguna untuk jangka panjang pertobatan. Jadi tidak perlu dilakukan. Apa artinya? Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang bisa membuat seseorang itu berbalik kepada Tuhan, kecuali dia berbalik dengan keputusan dari dalam dirinya sendiri, dan dia memperjuangkan pertobatannya setiap hari. Jadi itu tergantung keputusan kita, saudara. Mujizat-mujizat itu cuma efek mercon, hanya buat kaget. Bahkan Tuhan pun tidak bisa meyakinkan Anda bahwa neraka dan penghukuman itu ada, kecuali Anda mau diyakinkan. Benar. Sekarang orang tidak takut lagi COVID-19. Dulu di awal-awal, saudara, beberapa bulan yang lalu orang takut, sekarang udah biasa-biasa aja. Kalau mati ya udah nasib. Ya. Dosa tetap aja berjalan, saudara. Tuhan pun tidak bisa meyakinkan Anda bahwa neraka dan penghukuman itu ada, kecuali Anda mau diyakinkan. Jadi jangan cari mujizat. Jangan meminta doa kalau efeknya itu tidak berguna di masa depan. Amin. Fokus dan penyiksaan waktu. Apa yang saudara lakukan saat Anda mengadakan pesta? Entah itu pesta ulang tahun anak, pesta pernikahan, pesta kematian. Kalau orang Batak, saudara, kematian itu pesta, ya, dan sebagainya.
Pasti waktu di pesta itu fokus saudara itu kebanyakan pada diri sendiri. Dan selalu ada orang dikecewakan di dalam pesta. Yang anggap pemilik pesta kurang perhatian lah, yang nggak dapat makan lah, yang kurang ini, yang kurang itu. Saya pernah mendatangi pesta, makanannya habis. Lalu waktu saya salam, yang lagi punya hajatan, dia tanya, sudah makan? Gak mungkin saya katakan belum makan. Gak mungkin dia punya hajatan ngurus-ngurus makanan saya. Pasti yang saya bilang apa? Sudah makan. Tapi tetap ada kekurangan di pesta itu. Ada orang yang ngomel-ngomel. Ah, kurang ini, kurang itu. Makanannya gak enak. Sombong yang punya pesta. Pasti ada saja, saudara. Itu terjadi karena yang punya pesta sedang fokus pada dirinya dan pada penampilannya. Nah, bagaimana saudara bila saudara membuat pesta setiap hari? Seperti orang kaya tadi, setiap hari pesta. Saudara tidak akan punya kesempatan untuk memperhatikan sekeliling. Kenapa? Saudara akan sedang fokus pada dirimu. Bagaimana jasnya, bagaimana celananya, bagaimana make up-nya, bagaimana juga mungkin sanggulnya, salonnya. Fokusnya ke situ. Supaya apa, saudara? Bisa tampil prima di hadapan orang lain. Nah, saudara, apa yang menjadi fokusmu hari-hari ini? Apa yang menyita perhatian saudara saat ini, saudara? Saya saudara melihat fokus anak-anak saya. Karena anak-anak saya sedang masa remaja, saudara ya. Anak-anak saya kalau lihat sekarang ini perkembangannya sama seperti anak-anak lain. Mereka melihat grup-grup band. Mungkin ada yang K-pop, ada mungkin yang lain. Ya. Apalagi saudara, sama pada fokus anak-anak pada umumnya, game. Mereka kadang nggak sadar dengan kesibukan mereka. Kenapa? Mereka sedang fokus pada dirinya. Nasihat saya semuanya salah. Nah, untuk menyiasati masa remaja ini, saudara, saya masuk program lain sama anak-anak saya. Wajib mendengarkan minimal 1 khotbah setiap hari. Khotbah tin, saudara, atau khotbah-khotbah lain, khotbah-khotbah rohani untuk menyeimbangkan pemikirannya. Supaya apa, saudara? Ada keseimbangan. Seringkali orang tidak seimbang, saudara, hidupnya. Nah, saudara, apa yang membuat fokusmu itu kepada dirimu sendiri? Coba selidiki, saudara. Ya, orang kaya ini berfokus pada diri sendiri tidak sadar. Tapi setelah mati dipanggil Tuhan, baru sadar, saudara. Waduh, aku kurang ini, kurang perhatian sama Lazarus. Kurang ini, kurang itu. Udahlah, Lazarus aja disuruh lagi balik. Nah, apa yang Anda harapkan ketika Anda sakit? Contoh aja, saudara, sakit demam. Lalu bagaimana seandainya tidak ada yang peduli saat Anda sakit? Waktu Anda sakit, nggak selera makan, nggak diingatkan makan, nggak disuruh makan, nggak ditawari makan. Waktu Anda demam, nggak diingatkan makan obat, saudara tergeletak di tempat tidur. Saudara mungkin perlu disulangi waktu makan, tapi saudara nggak disulangi. Saudara perlu menu tertentu waktu makan, tapi nggak dimasakin. Saudara, bagaimana seandainya tidak ada yang peduli? Lazarus ini sakit, saudara. Sakit mungkin di teras rumah orang kaya itu. Tapi dia dikasih makan. Lazarus ini
ditemani anjing orang kaya. Dijilat-jilat boroknya, entah itu karena rasa sayang, entah karena itu kebiasaan seekor anjing. Tapi sebenarnya pasti Lazarus ingin orang-orang sekelilingnya peduli. Tapi apa daya, dia tidak punya kekuatan, mungkin berbicara pun sulit dalam keadaan sakit. Lazarus tidak akan menghukum orang kaya itu. Dia hanya bisa diam melihat situasi itu. Siapa dia? Sedang sakit juga, tidak punya tenaga, tidak punya energi. Mirip, saudara. Itu mirip dengan sikap yang diinginkan Tuhan bagi umatnya kepada pribadi Tuhan. Saudara, jangan sangka karena Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak berbicara, Tuhan itu tidak menghukum kita langsung secara langsung. Lalu saudara merasa ya aman-aman saja, lalu saudara melakukan aktivitas seperti biasa, tidak peduli, cuek, egois, tidak mau berubah. Tuhan bisa saja diam, saudara, tapi semuanya ada hitungannya. Tuhan menginginkan manusia itu seimbang, bukan fokus pada dirinya sendiri. Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk gaya hidup kita? Coba cek hidup kita masing-masing. Saya juga ngecek hidup saya, saudara. Saya ini peduli enggak dengan orang lain? Apakah saya peduli dengan diri saya saja? Apakah saya peduli dengan keluarga saya saja? Saudara, tujuan berdoa bukan meminta. Bukan meminta mukjizat. Bukan mencari peristiwa yang fenomenal. Bukan cari mimpi dan penglihatan. Saudara pergi ke KKR, pingin dapat penglihatan, pingin dinubuatin. Wah, saudara. Itu kekanak-kanakan, saudara. Atau saudara meminta Tuhan menghukum orang lain yang syirik pada kita. Mungkin saudara punya dalih, lihatlah penderitaan hambamu ini Tuhan. Belalah perkaraku. Tuhan, kaulah hakim. Hakim yang adil, tapi sebenarnya niat hati saudara apa? Tuhan menghukum orang yang tidak suka kepada saudara. Jadi apa tujuan berdoa? Berdoa itu bersekutu dengan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Si orang kaya ini punya kehendak, saudara. Ya. Mengoreksi diri, mengoreksi karakter kita di hadirat Tuhan. Berusaha berubah dalam hadirat Tuhan untuk menjadi berkarakter serupa dengan Tuhan Yesus selagi hidup, saudara. Bukan setelah mati seperti orang kaya. Dia peduli sama Lazarus, tapi pedulinya itu tidak imbang dengan gaya hidupnya. Dia ingin memperbaiki dirinya di alam maut. Dia ingin peduli pada orang lain. Enggak bisa lagi, saudara. Saudara, perhatikan niat hati permintaan orang kaya itu. Perhatikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Apa efek doamu kalau seandainya itu dijawab? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah saudara bisa dekat dengan Tuhan kalau itu dijawab? Apakah itu yang paling penting, saudara? Yang paling penting saat kita masih hidup, diberi kesempatan di dunia ini, bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Saya mengundang pemain musik untuk menyanyikan, kita mengiringi lagu Ini Aku Bejanamu.